被杀。Guys, selamat datang kembali di channel Movie Klonal. Gimana kabarnya kalian? Sehat kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakalan menceritakan donghua yang berjudul Immortality Season 3. Menceritakan tentang seorang pemuda biasa yang ingin mengubah jalan hidupnya dari seorang budak miskin yang sering menerima hinaan dan intimidasi menjadi orang yang setara dengan tuannya. Dengan berbagai rintangan dan keteguhan yang dia alami, pemuda bernama Fang Han ini berhasil mencapai tingkatan kekuatan yang tinggi dan mendapatkan kekuatan supernatural dan mengubah tubuh fana menjadi tubuh abadi. Di dunia baru yang dipenuhi makhluk abadi, iblis, dan manusia ini, Fang Han akan lebih banyak menghadapi rintangan dan penolakan terhadap orang yang membenci dirinya. Namun Fang Han berpegang teguh untuk memperkuat dirinya agar bisa mengubah dunia ini menjadi dunia yang adil dan membuat semua makhluk hidup setara, agar tidak ada lagi orang yang tertindas seperti dirinya di masa lalu. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya dalam durasi 1 jam penuh. Let's go! Berlatar di Gunung Yuhua Puncak Zidian, Fang Han, seorang murid internal sekte Yuhua, menemui Fang Qingsu, penerus sejati sekte Yuhua, untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan Fang Han dari serangan Hua Tiandu. Sebelumnya Fang Han bertempur dengan Hua Tiandu dan membuat janji 10 tahunan. Meskipun Fang Han memiliki warisan Kaisar Huang Quan, yaitu naga yang bersemayam di tubuhnya, menurut Fang Qingsu membuat janji 10 tahunan dengan Hua Tiandu tidak seharusnya dilakukan. Hua Tiandu juga memiliki takdir besarnya sendiri. Dia pernah secara tidak sengaja masuk ke Gua Abadi dan mendapatkan warisan Dewa Abadi Pangu kuno. Dia berlatih kekuatan Dewa Pangu serta punya senjata sakti dan buku rahasia yang tidak terhitung jumlahnya. Dan sekarang akan memasuki alam rahasia keabadian. Bagi Fang Qingsu, mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun adalah omong kosong. Namun menurut Fang Han, kehormatan harus selalu diperjuangkan. Meskipun dia telah datang ke sekte abadi, hukum rimba tetap berlaku. Setelah melalui beberapa kali cobaan hidup dan mati, Fang Han merasa lebih baik mati di jalan mengejar kekuatan dan kehormatan daripada hidup dalam diam dan hina. Kunci dari janji 10 tahun pertempuran Fang Han dan Hua Tiandu adalah pil panjang umur Yin Yang yang akan membawa Fang Han dengan cepat menerobos ke alam rahasia keabadian ilahi. Pil panjang umur ini hanya bisa didapatkan jika Fang Han memenangkan daftar Shenhe yang akan segera diadakan oleh sekte. Sementara itu, di kuil Chuanggong Gunung Yuhua, murid-murid internal yang naik pangkat diberikan pelajaran metode kultivasi oleh senior jalan penerus sejati sekte Yuhua. Dalam sesi belajar ini, Fang Han mencoba metode Qi Haoran, di mana dia harus memusatkan hati dan pikiran sehingga sampailah ia di tempat ia melihat seorang alkemis. Alkemis menyarankan Fang Han untuk pergi berlatih ke dunia bawah. Setelah pelajaran selesai, Fang Han keluar dan seseorang memanggilnya. Ternyata itu senior Fang Han yang pernah bertempur bersama dalam pertempuran iblis. Namun rupanya senior Ye Nantian memiliki dendam terhadap Fang Han karena Fang Han membuat banyak kesalahan dalam pertempuran. Rupanya senior ini datang untuk memprovokasi Fang Han dengan datang bersama tunangan Fang Han, yaitu Fang Qingwei. Fang Han yang mengetahui tujuan seniornya itu pergi meninggalkannya. Kemudian sang senior memanggil dua murid internal Yuhua, Erchong dan Muming, untuk membuntuti Fang Han dengan memberikan satu kantong berisi 40 pil energi jiwa, menjanjikan mereka berdua senjata sakti. Untuk memenuhi janjinya dengan pembuat senjata, Fang Han pergi ke dunia bawah menaiki peri bangau. Mengetahui dunia ini lebih mengerikan 100 kali dari gurun Hang Hai, Bangau meninggalkan Fang Han sendiri dan berpesan agar Fang Han hati-hati. Kemudian Fang Han berjalan menuju dunia bawah. Tidak lama datanglah alkemis. Mereka berjalan menyusuri dunia bawah hingga sampailah mereka ke tempat di mana para serigala darah curang abadi. Para serigala yang berada di atas tebing turun menuju Fang Han dan membawa senjata. Kemudian dengan sigap Fang Han mengeluarkan jimat yang berubah wujud menjadi Demon Beast. Alkemis mengambil kristal darah yang ada di kepala serigala darah curang abadi.
Kristal darah ini merupakan bahan yang bagus untuk membuat pil. Alkemis meminta Fang Han untuk mengambil semua kristal darah yang ada di kepala serigala dan datang menemui alkemis di gambar Huang Xuan. Alkemis mengatakan akan memberikan senjata sakti pada Fang Han. Kemudian alkemis meninggalkan dunia bawah dan Fang Han menyelesaikan pertarungannya dengan serigala darah. Di aula kuil Chuang Guang, Ye Netian bertemu dengan junior Lin Yan. Di sana senior Ye membujuk Lin Yan untuk mencelakai Fan Han di daftar Shenhe karena merasa mereka berasal dari level yang sama, yaitu 5 puncak penerus sejati. Namun Lin Yan menolak karena merasa ajakan Ye Netian merupakan hal hina dan tercela. Lin Yan juga mengetahui Ye Netian mencoba memprovokasi Fang Han. Fang Han tidak terpancing dan memiliki pertahanan diri yang baik. Namun, senior Ye masih berusaha membujuk adik seniornya tersebut untuk datang ke aula makan Kyo dan akan memberikan pencerahan. Merasa berbeda jalan dengan seniornya, Lin Yan pamit meninggalkan seniornya tersebut. Di gambar Huang Quan, Fang Han datang membawa beberapa kristal darah untuk diberikan kepada alkemis. Di sana sudah menggantung sebuah jubah iblis kapas berdarah, kemudian alkemis melepaskan kristal darah, benang langit dan air suci Huang Quan untuk menciptakan zirah langit serigala. Setelah semua bahan menyatu, tiba-tiba langit membuka portal dan muncul aura senjata sakti yang murni. Alkemis mengajak Fang Han masuk ke portal langit menuju alam avatar. Di sana, mereka menemukan cahaya yang bersinar. Alkemis menyadari bahwa itu adalah senjata sakti sekte bintang. Seorang anak kecil yang berada di dalam pagoda emas 9 istana sekte Hua dikelilingi oleh 4 raksasa. Pagoda itu adalah senjata sakti si anak yang bernama Xing Yun. Melihat senjata sakti Xing Yun, Fang Han merasa Xing Yun adalah anak yang luar biasa. Kemudian datang seorang raksasa wanita dengan sebuah bila di sisinya. Raksasa wanita yang memiliki wujud seperti manusia mengatakan bahwa ia akan memakan si anak kecil karena bertindak semaunya. Si anak kecil yang ketakutan segera melemparkan 3 buah batu yang diambil. Fang Han dan alkemis melihat batu itu dan mengetahui bahwa si anak berasal dari tempat yang sama dengan Master Bai Han Zhen. Fang Han merasa harus menolong anak ini. Namun alkemis mengatakan ini pertempuran yang sulit karena wanita ini telah mencapai tingkat keahlian yang sangat tinggi, maka dari itu ia memiliki pedang suling iblis yang memiliki kecepatan seperti gelombang suara. Alkemis meninggalkan Fang Han, namun rupanya raksasa wanita itu menyadari kehadiran Fang Han. Saat wanita itu menoleh, Fang Han merasa wanita itu seperti Hong Yi. Iblis raksasa wanita melemparkan bila dan mengenai Demon Beast. Seketika itu Demon Beast langsung terjatuh ke tanah. Pertempuran sangat sengit sama Demon Beast Fang Han ditebas habis oleh pedang suling iblis. Sementara Fang Han yang sendiri terlempar jauh karena dorongan pedang suling iblis. Di tempat yang lain, alkemis meminta Fang Han untuk menahan serangan Raja Iblis karena pedang boneka iblis yang dibuat alkemis akan segera selesai. Dari atas tebing, rupanya 2 orang suruhan Ye Nantian melihat Fang Han bertarung. Mereka merasa ada yang aneh dengan Fang Han karena melakukan kultivasi dengan teknik rahasia iblis yang notabene iblis ini mampu menandingi alam dewa dan rahasia. Akhirnya boneka pedang iblis jadi. Wanita iblis marah kepada Fang Han karena menggunakan keturunan suku iblis untuk mengorbankan boneka. Saat boneka iblis dan Fang Han akan menyerang, wanita iblis dia melemparkan pedang iblis sehingga mengenai tubuh Fang Han dan terjatuh. Di sisi lain, boneka iblis itu ditahan oleh kekuatan wanita iblis. Chong dan Mu Ming yang melihat kejadian itu ingin melaporkan kepada senior Ye Nantian. Bahwa Fang Han yang memakai pakaian biasa rupanya mengikut iblis. Namun Mu Ming berpikir ulang apa sebaiknya ia menunggu Fang Han terbunuh dan membawa mayatnya kepada senior, lalu mengatakan bahwa mereka yang membunuh Fang Han. Chong yang kesal mendengar omong kosong Mu Ming menggetok kepalanya dan menyuruhnya untuk diam. Sementara di bawah, Fang Han yang sudah terjatuh masih dikejar oleh pedang suling iblis.
Kemudian Fang Han mengeluarkan sihir alam dewa dan rahasia untuk menahan pedang suling iblis yang akan menembus tubuhnya. Di tempat lain, raksasa laki-laki yang masih menahan anak kecil tadi melihat wanita iblis sedang mengalami kesulitan dan mendatangi wanita iblis. Sementara itu, dua raksasa iblis masih berada di tempat untuk berusaha menghancurkan pagoda emas 9 istana. Jejak spiritual pada pedang suling iblis telah berhasil dihapus oleh air dunia bawah. Sehingga Fang Han segera mengambil pedang tersebut dan wanita iblis mengeluarkan darah dari mulutnya. Boneka pedang iblis yang melihat wanita iblis tengah lengah langsung menyerangnya. Senjata boneka pedang iblis mengelilingi wanita iblis. Namun rupanya wanita itu masih memiliki senjata rahasia yang membuatnya masih bisa bertahan dan melawan Fang Han dan boneka pedang iblis. Dua raksasa iblis laki-laki itu sampai di tempat pertempuran dan menyerang Fang Han. Di sisi yang lain, saat dua raksasa laki-laki yang menjaga laki-laki itu akan menyusul, ia diserang oleh sang anak dan terjatuh begitu saja. Alkemis dari tempat yang lain meminta Fang Han untuk meninggalkan pertempuran selagi bisa, dan juga mengorbankan darah untuk pemurnian. Kemudian Fang Han menyayat dua jarinya pada pedang iblis yang ia pegang. Pedang sulit iblis berubah menjadi milik Fang Han, kemudian Fang Han mendorong pedang tersebut pada wanita iblis, sehingga wanita iblis terlempar dan jatuh tersungkur. Saat wanita iblis jatuh tersungkur dan tidak berdaya, boneka pedang iblis dan Fang Han mendekati wanita iblis. Fang Han menodongkan pedang suling iblis pada wanita iblis yang sudah tak bisa melakukan perlawanan lagi. Fang Han yang semula menghunuskan pedang ke arah wanita iblis mendengar perkataan alkemis untuk tidak membunuhnya karena mungkin di masa depan si wanita ini akan berguna Fang Han di masa depan. Ketika Fang Han sedang duduk sendirian, ia memikirkan gelang bintang 5 yang dimiliki Xing Yun Bau-Bau si anak kecil. Ketika Fang Han sedang bergumam sendiri, Xing Yun datang dan menghampiri Fang Han. Fang Han memberikan pil darah kepada Xing Yun. Xing Yun memakannya dan merasa mabuk karena pil darah tersebut sangat lezat. Karena takut dimarahin ibunya jika tahu dia mabuk, Xing Yun mengeluarkan tang hulu dari dalam tasnya untuk menghilangkan rasa mabuknya. Ketika Xing Yun mengeluarkan tang hulu, Fang Han dan alkemis kaget karena itu adalah pil Gyo Zamrud Yuking yang merupakan pil yang lebih bagus daripada pil Agung Biluo. Semakin penasaran dengan Xing Yun, Fang Han menawarkan 2 buah pil kepada Xing Yun untuk mengetahui siapa orang tua anak tersebut. Ternyata Xing Yun pun tidak tahu siapa nama ayahnya karena dia tidak pernah bermain dengan ayahnya. Tapi Xing Yun tahu orang-orang memanggil ayahnya penguasa bintang. Sebutan itu untuk pemimpin sekte Kunsing yang telah mencapai alam abadi 3000 tahun yang lalu. Kemudian Fang Han meminjam gelang bintang milik Xing Yun dan mengatakan teknik kultivasi Fang Han membutuhkan bantuan dari gelang Xing Yun. Dengan senang hati, Xing Yun memberikan gelangnya kepada Fang Han karena merasa Fang Han orang yang baik. Namun Xing Yun bingung harus berkata apa kepada ibunya jika gelangnya hilang. Kemudian Fang Han mengembalikan gelang tersebut dan akan meminjam kembali jika sudah butuh. Untuk membalas budi kepada Fang Han yang telah memberikan makanan kepadanya, Xing Yun memberikan rahasia pada Fang Han bahwa di alam avatar ini ada sebuah gua yang di dalamnya terdapat banyak batu yang indah. Sementara itu, 2 orang suruhan Ye Nantian masih memantau Fang Han dari atas tebing. Mereka kagum Fang Han bisa mengalahkan iblis alam avatar tanpa jejak. Mereka merasa kekuatan Fang Han sudah melampaui senior Ye. Tidak terhenti di situ, mereka masih tetap mengikuti Fang Han yang masuk ke dalam gua rahasia. Di alam bawah, alkemis yang mengikat raksasa wanita iblis yang tidak sadarkan diri. Namun mata alkemis terganggu oleh sebuah sinar merah yang berterbangan di atas. Kemudian alkemis berubah wujud menjadi naga emas dan mengejar sinar merah. Sinar merah tersebut masuk ke tubuh raksasa wanita iblis dan membuatnya tersadar. Dia menanyakan di mana ia berada dan meminta kepada naga emas untuk melepaskan ikatan di tubuhnya. Saat naga emas itu mengatakan mereka berada di sungai suci Huangquan, ia tidak percaya karena sungai suci bawah tanah milik sekte iblis ribuan tahun lalu telah dimurnikan oleh Huangquan agung dan sulit untuk ditemukan. Naga emas yang merupakan nadi naga sungai suci Huangquan menanyakan siapa sebenarnya wanita iblis tersebut. Ternyata wanita iblis itu bernama Molin Duk Iblis Bumi.
Naga emas membawanya ke gambar naga pasif. Mendengar bahwa naga emas itu adalah nadi naga sungai suci Huangquan, Molin terkejut karena nadi naga suci Huangquan setara dengan Raja Iblis dan Dewa Iblis di alam abadi, serta Kaisar Surgawi di jalan abadi. Namun Molin merasa naga emas itu terlalu lemah. Kemudian Molin bertanya siapa orang yang berperang dengannya. Rupanya Fang Han adalah garis keturunan Huangquan Agung dan calon Kaisar Iblis masa depan. Tidak terima mendengar jawaban nadi naga sungai suci Huangquan, Molin menggunakan kekuatan supernatural pada nadi naga sungai suci Huangquan untuk mematuhi perintahnya. Nadi naga memasukkan jimat lupa emosi ke tubuh Molin. Dengan mudah dia bisa merubah Molin menjadi mayat hidup. Namun nadi naga memberikan berkah kepada Molin untuk mengikuti Fang Han selama masa perkembangannya. Molin harus menjadi pelayan bagi Fang Han dan menunjukkan kinerja yang baik, maka dia akan memiliki masa depan yang tidak terbatas. Namun Molin merasa terhina. Masih dalam avatar, Fang Han melakukan meditasi rahasia yang disebut Krista Garba. Dia dibantu alkemis, Fang Han yang bermeditasi di dalam bak yang direbus. Alkemis memasukkan batu giok kristal untuk mendidihkan air suci Huangquan yang akan membuat Fang Han merasakan sakit terbakar sampai ke tulang. Dengan bantuan gelang bintang milik Xingyun Bao Bao, Fang Han mencapai kekuatan ilahi yang tidak terukur manfaatnya dan menciptakan kekuatan supernatural. Dengan kekuatan supernatural, Fang Han menemukan Erco dan Erming yang bersembunyi di balik bebatuan meskipun mereka berdua sudah menggunakan jimat tak kasat mata. Fang Han membuat mata-mata pingsan dan membawanya. Di sana juga ada Xingyun Bao Bao. Fang Han mengembalikan harta karun Xingyun yang berupa gelang bintang. Namun saat akan dipakai gelang bintang tersebut melayang menandakan ibu Xingyun telah keluar dari perasingan. Xingyun dimarahi oleh ibunya, namun dia beralasan rumor beredar mengatakan bayi Haichan telah mendapatkan gambar naga pasif, bahkan makhluk abadi dan iblis sedang mencarinya. Xingyun ikut mencari gambar naga pasif untuk membanggakan sang ayah. Namun itu bukanlah hal yang bisa diatasi oleh anak kecil seperti Xingyun Bao Bao. Sebelum mengajak Xingyun pulang, ibu Xingyun memberikan eliksir ajaib pengumpul bintang yang baru saja disempurnakan kepada Fang Han sebagai tanda terima kasih karena telah menolong Xingyun. Eliksir ini dapat memperkuat tingkat dan memperdalam pemahaman Fang Han tentang tahu langit dan bumi. Ibu Xingyun juga berharap agar 5 tahun ke depan bisa bertemu Fang Han di Majelis Makhluk Abadi. Majelis Makhluk Abadi adalah pertemuan besar 10 sekte abadi setiap 60 tahun sekali. Fang Han memberikan eliksir kepada alkemis untuk diperiksa apakah eliksir itu sudah dimanipulasi karena jalan menuju keabadian penuh rintangan. Maka Fang Han tidak bisa percaya begitu saja pada orang lain. Mendapat ancaman dari Fang Han, 2 orang mata-mata mengakui bahwa mereka disuruh oleh Ye Nantian. Fang Han tidak membunuh mereka untuk menutup mulut. Fang Han meminta mereka berdua untuk tetap melaporkan kepada Ye Nantian dan bekerja dengan Fang Han dengan tenang karena Fang Han telah memberikan mereka jimat kebodohan yang akan menghentikan jalan kultivasi mereka berdua. Tentu saja mereka patuh pada Fang Han karena mereka telah menyaksikan sendiri kehebatan Fang Han. Tak hanya itu, Fang Han juga memberikan pedang iblis angin puyuh sebagai hadiah. Alkemis mendatangi Molin. Tanpa perlawanan, Molin menunduk hormat kepada Fang Han. Namun Fang Han tidak suka jika dipanggil Kaisar, karena kekuatan yang dia miliki belum seberapa. Fang Han juga mengganti nama Molin menjadi Fang Xiaolin dan menjadikannya pelayan Fang Han. Sang alkemis juga mengganti tampilan baru pada Fang Xiaolin yang membuat Fang Han terkesima. Fang Han dan Fang Xiaolin pergi ke dinasti Dali provinsi Longyuan. Mereka pergi ke kedai makan dan melihat seorang budak dipukuli. Ia kembali teringat masa di mana dulu masih hidup miskin dan banyak mengalami penindasan dan intimidasi. Fang Han menyebut semua yang terjadi dalam hidupnya adalah keberuntungan, bukannya takdir. Fang Han ingin menghancurkan hierarki yang ada di dunia ini, melawan langit dan menciptakan siklus reinkarnasi yang baru, membuka jalan surga yang dapat menerima semua makhluk hidup dan membuat semua makhluk hidup setara. Saat Fang Han sibuk mengutarakan harapannya di sudut meja makan kedai, ada seorang laki-laki bercamping yang mendengarkan semua perkataan Fang Han.
Kemudian laki-laki pergi meninggalkan tempat makan. Saat Fang Han dan Fang Xiaolin meninggalkan tempat makan, ia melihat harta karun sekte Tainjue Kuali 5 Raja Neraka yang telah hilang bertahun-tahun, namun bisa tiba-tiba muncul begitu saja. Fang Han dan Fang Xiaolin sampai di kuburan Master Bai Haichan. Namun saat Fang Han membuka gundukan tanah kuburan Master Bai Haichan, kuburan itu kosong. Dengan daily kultivator iblis di kedai minum, munculnya Samsara Ding dan sekarang jenazah Bai Haichan hilang secara misterius. Menurut Fang Xiaolin, semua keanehan itu menunjukkan bahwa jenazah itu telah jatuh ke tangan sekte iblis. Fang Xiaolin menyarankan untuk melenyapkan sekte iblis agar rahasia Bai Haichan tetap terjaga. Fang Han menolak jika itu hanya spekulasi Fang Xiaolin dan tanpa ada bukti. Bahkan jika benar jenazah itu ada di tangan sekte iblis, menerobos ke sana tidak menjamin pemulihannya. Itu bisa saja makin menjebak Fang Han dan bahkan beresiko mengungkap rahasia yang sebenarnya. Fang Han menaruh curiga pada Fang Xiaolin. Sementara di puncak jalan Gunung Yuhua, Su Yu'er murid internal sekte Yuhua yang sedang memainkan alat musik kecapi, anggap saja begitu ya, didatangi oleh Long Xuan yang juga murid internal sekte Yuhua. Mereka adu mekanik hingga akhirnya Su Yu'er terjatuh dan merengek karena dikalahkan lagi oleh senior Long Xuan. Senior menyampaikan instruksi senior Jialan agar Su Yu'er untuk naik ke tingkat 10 kultivasi fisik sebelum daftar Shenhe, namun Su Yu'er merasa lelah dan lebih memilih untuk menongkrong dengan Fang Han. Mendengar Su Yu'er akan bertemu dengan Fang Han, Long Yuan yang merupakan senior Su Yu'er ingin ikut untuk mengucapkan terima kasih karena menyelamatkan Su Yu'er di medan perang iblis surgawi. Di sisi lain, Fang Han sedang bermeditasi di sebuah ruangan ditemani oleh Yan sang alkemis. Di sana Yan mengembalikan eliksir bintang pengumpul mana karena dia anggap aman. Jika Fang Han menyerap eliksir dan memurnikan kekuatan supernatural lagi, dia akan memiliki kekuatan yang setara dengan 100 kuda. Namun Fang Han tidak mau melaporkan promosinya menjadi murid sejati sekte, karena hanya akan menjadi tontonan yang menggemparkan sekte. Saat nanti Ye Nantian memprovokasi Fang Han, itulah kesempatan Fang Han untuk menunjukkan dominasinya dan memperlihatkan ke semua orang rasa takut dan hormat akibat dari melawannya. Di waktu bersamaan, Fang Han mencoba untuk menyerap eliksir bintang pengumpul mana, namun ia kesulitan bahkan setelah ia menembus alam avatar, sehingga Yan membantunya. Fang Xiaolin dari ruangan yang berbeda merasa punya kesempatan untuk menyebarkan berita, karena tidak ada yang memperhatikan dirinya. Saat berjalan di Gunung, Fang Xiaolin bertemu dengan Long Xuan dan Su Yu'er. Mereka bertarung sengit karena Fang Xiaolin tidak diajak Long Xuan untuk mengkonfirmasi siapa dirinya pada Fang Han. 我是方寒的侍女。 Tiba-tiba Fang Han datang melerai perkelahian mereka dan meminta maaf pada Long Xuan atas ulah pelayannya. Long Xuan cukup terkesan dengan Fang Xiaolin, tapi menurut Long Xuan, pelayan Fang Han tetap harus dibimbing karena para iblis memiliki sifat independen. Kemudian Long Xuan memberikan eliksir yang dia dapatkan saat berlatih di alam avatar kepada Fang Han. Eliksir ini dapat menyembuhkan tulang yang patah, namun sayangnya Fang Han sudah pernah mencapai alam avatar. Jadi mungkin eliksir ini tidak akan terlalu berguna untuknya sekarang. Fang Han menolak eliksir tersebut, tapi Long Xuan memaksa Fang Han untuk menerimanya. Karena merasa bersalah sempat melukai Fang Han saat melerai perkelahian tadi. Di sisi lain, King Wei meminta kakaknya untuk keluar dari perasingan dan menyaksikan dia bertanding di daftar Shenhe. King Wei yakin dia akan mendapatkan peringkat karena memiliki sekutu yang bisa dia andalkan. Perkataannya tersebut membuat sang kakak keluar dari perasingan. Menurut kakaknya, daftar Shenhe ini harus dilakukan dengan adil dan terhormat, jadi dia tidak boleh mengandalkan orang lain, karena itu juga akan mengganggu kultivasi spiritual King Wei. King Wei memprotes kakaknya Fang Qingsu karena membiarkan Fang Han yang selalu menyendiri dan tidak memiliki rasa hormat kepada siapapun. Bahkan setiap kekacauan Fang Han harus ditanggung oleh puncak Zidian. Menurut Fang Qingsu, Fang Han adalah kandidat menjanjikan untuk puncak Zidian. Begitu Fang Han menerobos alam avatar, keluarga Fang akan mendapatkan pilar dukungan yang lainnya.
Semua yang berada di jalur kultivasi tidak pernah takut pada musuh yang kuat. Tapi King Wei merajuk pada kakaknya dan mengatakan bahwa Fang Han tidak akan hidup sampai 10 tahun ke depan. King Wei juga mengatakan bahwa sudah menimbulkan banyak ketidakadilan pada sesama murid di sekte Yuhua. King Wei yang tantrum sambil mengomel-ngomel meninggalkan sang kakak. Dalam kultivasi kekuatan adalah yang terpenting. Berteman dengan orang yang tidak seharusnya hanya berdasarkan kekuatan dan bakat, bukan keputusan bijak. Pada akhirnya Fang Qingsu tidak bisa membantu apa-apa. Di taman tempat Long Xuan, Fang Han dan Yu Er berbincang. Long Xuan menyampaikan ucapan terima kasihnya dan berpamitan. Karena harus melatih Yu Er menghadapi daftar Shenhe yang semakin dekat. Tapi laki-laki bocah kecil Yu Er meminta untuk bersenang-senang sejenak. Setelah Long Xuan dan Yu Er sudah pergi, Fang Han memarahi pelayannya dan mengaktifkan jimat yang ada pada Fang Xiaolin sehingga ia merasa sakit kepala. Fang Han marah karena Fang Xiaolin telah membuat keributan. Di puncak Wanluo Gunung Yuhua, Ye Nantian mengajak Qin Wei untuk menemui senior Wen Lao. Senior Wen Lao yang telah mengenal kakak King Wei memuji Fang Qingsu yang mempunyai energi spiritual yang kuat dan kualifikasi luar biasa. Membuat kemajuan pesat dalam kultivasinya, begitu juga dengan saudara perempuannya yaitu King Wei. Kemudian Ye mengungkapkan maksud dan tujuan mengajak King Wei bertemu dengan Wen Lao untuk meminta senjata yang akan digunakan dalam daftar Shenhe. Karena tahu kakaknya sedang dalam pengasingan dan tidak bisa mengurus King Wei dalam daftar Shenhe. Wen Lao memberikan jimat yang akan cocok dikombinasikan dengan kekuatan King Wei, sehingga harusnya dia dapat peringkat dalam daftar Shenhe. Jin Shitai, seorang murid sejati sekte Yuhua yang sedang terkurung di dalam penjara abadi, didatangi oleh Yuan Jingkong, murid internal sekte Yuhua, untuk meminjam jimat untuk mengalahkan musuh kuat dan menghapus rasa malu yang akan digunakan dalam turnamen daftar Shenhe. Tapi ternyata Yuan Jingkong ini adalah kaki tangan Hua Tiandu. Tentu saja senior Jin ragu padanya. Namun Yuan berkata bahwa dia sudah tidak bekerja dengan Hua Tiandu lagi. Yuan telah kehilangan pedang ular perak dan Fang Han menghancurkan jubah emas hijau miliknya. Maka dari itu Yuan khawatir tidak bisa mempertahankan posisi 10 besar. Jin yang mendengar nama Fang Han begitu kesal karena laki-laki Fang Han berulang. Alasan Yuan memilih datang pada Jin karena Jin merawat juniornya dengan baik. Bahkan semua orang tahu itu dia adalah berurusan dengan senior lain demi juniornya, namun Hua Tiandu tidak akan melakukan itu dan bahkan meninggalkan Yuan. Hua Tiandu juga adalah orang yang membuat Jin di penjara. Mendengar Hua Tiandu kehilangan dukungan rakyat, Jin merasa harus berjuang untuk menjadi salah satu dari 5 murid sejati yang hebat saat ia keluar dari penjara nanti. Setelah Jin berpikir keras, akhirnya dia membuat kesepakatan dengan Yuan Jiangkong dan menyuruh Yuan untuk pergi ke puncak Bian. Fang Han kembali menyerap eliksir bintang mengumpul mana. Eliksir itu benar-benar eliksir mujarab tingkat atas. Sekarang Fang Han sudah sepenuhnya menyerap kekuatan obat eliksir. Dan berharap dengan kekuatan supernatural ini ia akan membalik keadaan. Yang juga menyebut kekuatan terkonsentrasi membuatnya selangkah lebih dekat ke alam energi sejati ganda avatar. Saat mereka berbincang, tiba-tiba lonceng memanggil murid internal sekte Yuhua berbunyi. Pertanda turnamen daftar Shenhe akan dimulai. Yan mengatakan dengan teknik penyegelan di tubuh emas Yama dan jimat kasat mata, bahkan master tingkat pertama alam abadi tidak bisa mendeteksi Fang Han yang telah naik ke alam avatar. Fang Han keluar dari kamarnya dan melihat Fang Xiaolin sedang duduk sendiri di taman. Saat Xiaolin menoleh, Fang Han melihat wajah Xiaolin mirip dengan seseorang di masa lalunya. Tiba-tiba lonceng berbunyi lagi. Fang Han mengajak Xiaolin untuk mengikutinya dan tidak boleh hilang dari pandangan Fang Han. Semua murid mulai menuju tempat turnamen. Di sana ada Yuan, Ye Nantian, dan King Wei sedang ngobrol. Saat Yuan melihat Xiaolin, ia terkejut mengira itu adalah Putri Hong Yi. Kemudian Ye menyebut dan mengatakan sudah tidak sabar untuk bertanding dengan Fang Han dalam turnamen dan sedikit menghina. Xiaolin mendengar hinaan itu cukup kesal kepada Fang Han karena diam saja, padahal Fang Han memiliki garis keturunan Kaisar Iblis yang bisa dengan mudah membalas ucapan Ye Nantian. Tapi Fang Han yang sabar tidak mudah terpancing hinaan seperti itu, dan mengatakan menggunakan kekuatan magis iblis hanya akan membuatnya pergi ke pengasingan dan kematian.
Halaman Shenhe Gunung Yuhua sudah dipenuhi oleh orang-orang yang bersiap melakukan turnamen. Arena turnamen yang ada di halaman Shenhe sudah disegel oleh sekte dan dibuka saat turnamen tiba. Di sana Fang Han bertemu senior Jialan, senior Long Xuan, dan Yuer. Fang Han bertegur sapa sebentar kemudian pamit untuk mempersiapkan diri. Saat bertemu Fang Han, senior Jialan merasa energi Fang Han sudah lengkap dan mungkin kekuatannya sudah di atas Long Xuan. Lonceng berbunyi 3 kali, panitia datang untuk menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya daftar Shenhe. Tiba-tiba ada cahaya yang menyorot datang membawa ketua agung. Semua murid sekte Yuhua menyambut ketua agung Feng Baiyu. Ketua membuka segel turnamen dan mengeluarkan burung bangau abadi. 尽全力，各显其。 Hadiah dari turnamen ini adalah elixir abadi yang bisa membantu di alam avatar. Ketua agung meninggalkan lokasi turnamen resmi dibuka. 16 murid akan bertanding dalam pertandingan 1 lawan 1 di arena, yang kalah akan tereliminasi. Setelah tersisa 16 kontestan terakhir, mereka akan bertanding di kompetisi akbar daftar Shenhe. Setelah pertandingan dimulai, akhirnya tersisa 16 besar kontestan. Babak pertama Fang Han melawan Yin Zhihai. Teknik penyegelan tubuh emas Yama dan efek mata kasat mata membuat orang-orang tidak mengetahui kekuatan asli Fang Han. Yin Zhihai membawa pedang terbang bernama Kunyu dengan susunan energi pedang yang kuat di dalamnya. Harta karun kuno peninggalan kultivator sepuh yang diperoleh kebetulan di Gunung Kunwu kuno yang bisa melawan 28 kuda. Fang Han bahkan menggunakan tangan kosong melawan Yin Zhihai. Namun Yin Zhihai mengeluarkan jimat kasat mata dan jimat roh kabut yang membuat Fang Han dikelilingi kabut berwarna hitam. Semua orang yang menonton mengira Fang Han akan kalah. Namun Fang Han masih bisa bertahan hingga Yin Zhihai mengeluarkan jaring pedang biru. Fang Han melawan dengan kekuatan roh luas langit dan bumi yang menghempaskan semua serangan termasuk tubuh Yin Zhihai. Dan akhirnya Fang Han menang melawan Yin Zhihai. Musim dingin datang, salju mulai turun, turnamen telah berlangsung selama 3 hari. Hua Tiandu memilih di tempat tinggalnya dan tidak menyaksikan turnamen. Tiba-tiba datang sepucuk surat dari sekte Taiyi untuk Hua Tiandu. Pada pertandingan selanjutnya, Chong berhadapan He Hu, namun He Hu meminta pada sesepuh untuk mengizinkan saudaranya He Bi ikut bertanding melawan Mu Ming. Dan terjadilah pertandingan persahabatan antara Chong, Mu Ming, He Hu, dan He Bi. Mu Ming mengeluarkan senjata jarum pengembara, sementara Chong dengan lonceng kegelapan yang membunyikan ilusi. He Hu dan He Bi hanyut di dalam ilusi yang dibuat Chong. He Hu masuk ke dalam air mayat yang bisa membuat tulang busuk. Sementara He Bi terperangkap di dalam jarum pengembara penyebar 9 roh. Namun He Hu dan He Bi berhasil meloloskan diri saat sesepuh menyatakan kemenangan He Hu dan He Bi. Tiba-tiba energi iblis merasuki pikiran Chong dan Mu Ming. Kayaknya energi ini muncul dari senjata yang diberikan Fang Han waktu itu. Pas Chong dan Mu Ming mau menyerang He Hu dan He Bi, senior Zi Longxi datang menghentikan Chong dan Mu Ming. Senior Zi Longxi meminta maaf pada sesepuh karena sudah masuk arena pertandingan dan membuat kacau pertandingan, tapi sesepuh memaklumi. Akhirnya Chong dan Mu Ming tetap jadi pemenang meskipun mereka menggunakan energi iblis. Senior Ye mulai curiga pada Chong dan Mu Ming yang mendapatkan senjata pedang iblis. Kemudian Chong memberikan alasan pedang itu didapat dari mayat terbang berambut putih saat mengikuti Fang Han. Mungkin ini skenario yang dibuat Fang Han untuk memancing Yin Nantian.
Malam pun tiba, Fang Xiaolin bermeditasi di kamarnya. Kemudian ada setitik cahaya merah yang menuntunnya ke sebuah cermin besar. Di balik cermin itu ada sosok wanita yang mirip dirinya. Wanita itu adalah Putri Hongyi. Xiaolin yang penasaran menyentuh cermin itu dan mulai mendapatkan memori, entah itu memori masa lalunya atau memori dari Putri Hongyi. Xiaolin memecahkan cermin itu dan tersadar dirinya masih ada di dalam kamar dan menganggap apa yang dialami hanyalah mimpi. Xiaolin mencoba memanfaatkan hal ini untuk mengganggu Fang Han karena tahu Hongyi adalah orang yang penting bagi Fang Han. Xiaolin memasuki kamar Fang Han dan menggoda Fang Han yang sedang bermeditasi. Fang Xiaolin terus-terusan memanggil nama Fang Han dan itu membuat Fang Han kembali memikirkan saat dirinya bersama Hongyi. Xiaolin terjatuh di tangan Fang Han dan membuat Fang Han membuka mata. Tentu saja Fang Han langsung marah karena Xiaolin dengan berani menggunakan kekuatan iblis untuk mengganggu Fang Han. Fang Han kembali mengaktifkan jimat yang ada di tubuh Fang Xiaolin. Fang Han merasa pedang Hongyi baru saja menyala dan beresonansi dengan Fang Xiaolin. Ini menunjukkan bahwa Xiaolin adalah orang yang luar biasa. Rupanya yang sebelumnya sudah pernah cahaya dari pedang Hongyi, namun tidak mengatakannya pada Fang Han karena akan mengganggu konsentrasi Fang Han. Masih di turnamen daftar Shenhe, saat ini giliran Yan Nantian dari puncak Wenlau versus Ye Zhaizeng dari puncak Zilong. Yang agak lain, Zhaizeng ini menggunakan topeng saat bertanding. Tanpa banyak basa-basi, Ye Zhaizeng langsung mengeluarkan senjata manik capit kepiting untuk mengejar Ye Nantian. Dengan sombong, Nantian menantang Zhaizeng. Hampir saja Ye Nantian kalah karena dia dicengkeram tentakel cumi-cumi. 王者万年不熬死后的精气所，具有万千。现在这里，鬼墙。 Kemudian dia mengeluarkan pedang 8 penjuru yang membuat tentakel cumi-cumi terpotong kecil-kecil dan membuat topeng Zhaizeng terbuka. Ternyata orang di balik topeng itu adalah Xiaoxi yang dikira semua orang sudah mati. Xiaoxi menceritakan bahwa dia ditolong oleh senior Shilongxi dan diberikan obat spiritual sehingga membuat Shilongxi kembali hidup. Pertempuran sengit antara Xiaoxi dan Ye Nantian menampaknya dibumbui sedikit kecemburuan Xiaoxi yang melihat kedekatan Ye Nantian dan King Wei. Tapi sayang banget, Ye Nantian memenangkan pertandingan. Di waktu yang lain, Hua Tiandu mengubah Raja Iblis Agung di level 5 alam avatar namun sulit dilakukan. Segala cara sudah dilakukan dengan artefak Tao Tungku kuno penjuru agung tapi gagal. Rohnya sulit dimurnikan meskipun nyawanya sudah diambil. Hanya dengan air suci Huang Quan yang bisa mengubah roh dengan mengeroposkan jiwa. Namun sayang sungai Huang Quan sudah diserap oleh Quan Huang Agung ribuan tahun lalu. Saat gambar naga pasif muncul, orang yang terakhir melihatnya adalah Fang Qingsu. Menurut Wan Lao, Fang Qingsu adalah orang yang dimanjakan oleh pemimpin sekte. Dan dia khawatir puncak Jidian akan menjadi masalah bagi sekte, apalagi banyak murid terang-terangan melawan Hua Tiandu. Hua Tiandu mengatakan semua gerak-gerik sekte ada di bawah kendalinya. Pemandangannya sangat luas dan dunia selalu berubah jadi tidak perlu khawatir. 7 fraksi iblis sedang mengacau dan 10 sekte abadi sepertinya bersatu tapi sebenarnya terpecah belah. Dengan keadaan ini bagaimana sekte Yuhua bisa bertahan dan berkembang? Hua Tiandu telah mengajukan aliansi ke sekte Taiyi sebagai pejabat kepala. Di tengah perang yang kacau antara makhluk abadi dan iblis, sekarang waktu yang penting untuk memberi peringkat 10 sekte abadi. Fang Xiaolin mendatangi Yan untuk mencari tahu tentang Hongyi, tapi Yan tidak mau menjawab karena ada hal yang tidak perlu ia tahu. Xiaolin menyebut kitab Imperial Bumi untuk memancing Yan. Betul saja, Yan langsung ingin tahu di mana letak kitab itu berada. Namun syarat yang diminta Xiaolin tidak bisa dikabulkan karena Xiaolin minta pembebasan. Setelah tawar-menawar, akhirnya Xiaolin hanya ingin diberitahu tentang Hongyi, dan Yan setuju untuk memperlihatkan siapa itu Hongyi. Air mata jatuh begitu saja dari pipi Fang Xiaolin. Fang Han mengajak Fang Xiaolin yang duduk termenung menuju tempat turnamen. Di tengah jalan mereka bertemu senior Jialan, Long Xuan, dan Yu Er.
Yuer menyombongkan diri kepada Fang Han karena kekuatannya sudah meningkat daripada sebelumnya. Tentu saja Fang Xiaolin selalu ketut saat melihat mereka bertiga. Selanjutnya di dalam turnamen daftar Shenhe yang akan bertanding adalah Long Xuan dari puncak Jianlan melawan Liang Xiao dari puncak Huyao. Di pertandingan kali ini, Ling Xiao dan semua orang beranggapan senior Long Xuan sudah pasti menang, dan tak perlu debat karena senior Long Xuan sudah pernah menang beberapa kali dalam turnamen daftar Shenhe. Huyao sudah latihan mati-matian di puncak gunung hanya untuk turnamen ini. Tapi dia merasa masih diremehkan oleh senior Long Xuan. Tanpa babi bu, Huyao melepaskan busur matahari. Huyao memberikan serangan bertubi-tubi pada Long Xuan, namun semua bisa dengan mudah ia tangkis. Dari turnamen kali ini, Long Xuan mengakui kemampuan Huyao semakin hebat. Tapi karena tidak sabaran dan terlalu ambis ingin menang dalam satu jurus, justru tidak bikin menang malah bikin kacau. Rupanya kebencian Huyao pada Long Xuan didasari oleh surat yang berisi kalau Huyao ceroboh dan tidak pantas dihormati, yang bikin tak ada harapan dalam kultivasi serta gak pantas jadi temannya. Long Xuan membantah jika surat tersebut bukan dari dia, dan ada orang yang ingin mengadu domba dan menghancurkan hubungan mereka. Namun Huyao tidak percaya. Long Xuan menahan tubuh Huyao dengan kristal es agar bisa meluruskan kesalahpahaman di antara mereka berdua. Sesepu mengumumkan pemenang dalam turnamen dan Huyao sedikit mempercayai Long Xuan. Saat Fang Han mengajak Xiaolin untuk makan, mereka berjalan melewati sebuah kolam ikan. Anehnya Xiaolin merasa pernah berada di tempat tersebut. Mereka melanjutkan perjalanan. Di sana terdapat sebuah pohon kering. Lalu Xiaolin bisa melihat saat pohon itu dipenuhi oleh bunga sakura dan melihat memori saat Hong Yi dan Fang Han berlarian di sana. Ia pun mengikuti bayangan Fang Han dan Hong Yi dan sampailah di sebuah ruangan. Fang Han mengikuti Xiaolin di tempat pertama kali. Hong Yi pernah mengajak Fang Han makan di tempat tersebut 1 tahun yang lalu. Saat sedang makan, Lin Yan menemui Fang Han dan mengatakan semua orang sedang minum-minum di aula Longqi. Tujuan senior Lin Yan menemui Fang Han adalah untuk memberitahu agar Fang Han berhati-hati dengan Ye Nantian karena selain punya pedang 8 penjuru, dia juga punya jurus lain dan tidak segan-segan untuk membalaskan dendamnya. Fang Han merasa heran sejak dia membuat janji 10 tahun dengan Hua Tiandu. Hampir semua murid sekte Yuhua menjauhinya. Namun mengapa Lin Yan malah sengaja datang dan ingin membantu Fang Han? Setelah mengungkapkan kekaguman Lin Yan pada Fang Han, Lin Yan bermaksud pamit namun Fang Han mengajaknya untuk minum-minum. Fang Han menyambut baik ketulusan Lin Yan dan sepemikiran dengan Fang Han. Akhirnya datang saatnya Yue bertanding dengan Zhou Lingfeng. Zhou Lingfeng membawa Yue ke dalam ilusi dengan jurus daun murbei yang sengaja ia pinjam untuk pertandingan daftar Shenhe. Zhou Lingfeng mengeluarkan semua jurus yang dia punya untuk mengalahkan Yue. Namun dengan bangga akhirnya Yue si bocah kekanakan ini menang. Pertandingan dilanjutkan oleh senior Lin Yan versus Yuan Jingkong. Semua orang mengira Yuan tidak memiliki senjata, bahkan senior Lin ingin memberikan senjata pedang terbang pada Yuan. Namun Yuan mengeluarkan senjata gagak emas api merah yang membuat semua orang terkejut. Gagak emas api merah adalah senjata yang ditempa oleh tetua Jin Rili selama 60 tahun untuk Jin Shitai, dan langsung ditempatkan di puncak Bian untuk melindungi 4 penjuru. Dengan senjata yang dibawa oleh Yuan membuat semua orang kagum karena senior Jin bisa meminjamkan senjatanya. Namun senjata yang membuat kagum semua orang itu bisa dikalahkan oleh tombak bayangan milik Lin Yan. Sebelum meninggalkan arena, Lin Yan berpesan kepada Yuan
agar mencari senjata yang cocok untuknya karena Yuan adalah seorang kultivator pedang. Dari dalam penjara, Jin Shitai sudah senang karena mengira Yuan menang berkat senjata yang dia pinjamkan. Tidak terima dengan kekalahan Yuan, Jin adu mulut dan saling ejek dengan Yuan. Fang Han yang sedang duduk di teras didatangi oleh Chong untuk melaporkan Yin Nantian baru saja mendatangi puncak Wan Lao lagi untuk meminjam senjata sakti gerbang Lao Sheng. Gerbang Lao Sheng ini adalah senjata sakti yang kekuatannya sungguh dahsyat. Bahkan belum pernah ada yang melihat kekuatan senjata ini karena semua yang pernah melihatnya sudah mati. Selain itu, King Wei juga diberikan senjata sakti yang baru oleh senior Wan Lao. Namun Fang Han tidak mengkhawatirkan hal itu, karena jika kemampuan sendiri kurang punya senjata sakti juga tidak akan begitu membantu. Mendengar tentang gerbang Lao Sheng membuat Fang Han tertarik. Pertandingan Shenhe tinggal tersisa 8 kandidat. Pertandingan diawali oleh Fang Han dan Chong. Baru saja mau menyerang, Chong terjatuh, kakinya terkilir dan menyatakan kekalahan. Semua orang heran dengan apa yang terjadi dan curiga apakah Chong sengaja mengalah untuk Fang Han. Selanjutnya Yin Nantian melawan Muming. Tentu saja Nantian lebih unggul, dia mencekik leher Muming untuk mengatakan apa yang ia sembunyikan dari Nantian. Namun Muming hanya memberikan angin segar untuk Nantian dan menyatakan kekalahan. Setelah itu Muming dan Chong berpindah ke tempat Fang Han. Murid-murid di sana terkejut karena Muming dan Chong mengkhianati Nantian. Di pertandingan ketiga, Fang Qingsu berhadapan dengan Long Xuan. Dengan sombong, King Wei mempertanyakan kenapa Long Xuan yang berada di puncak teratas daftar Xinhe bergaul dengan antar keluarga Fang. Bahkan tanpa bantuan kakak King Wei, Fang Han masih pelayan rendahan hingga kini. King Wei mulai menggunakan senjata saktinya, berulang-ulang dia menyerang Long Xuan. Namun sama sekali Long Xuan tidak mengeluarkan senjata apapun. Bahkan dia melawan King Wei dengan tangan kosong tapi tetap menang tanpa usaha. Long Xuan menasehati King Wei meskipun dia memiliki senjata sakti yang bagus. Jika dia tidak melatih kemampuannya itu percuma saja. Tidak terima dimarahin oleh Long Xuan, King Wei mengancam akan melaporkan Long Xuan pada kakaknya. Kemudian Long Xuan menunjukkan kemampuannya untuk membungkam King Wei. Long Xuan dinyatakan menang. Yin Nantian sangat kesal karena King Wei terus mengomel karena kekalahannya. Hari telah berlalu, malam pun tiba. Fang Han yang berada di kamar mengambil pedang Hong Yi dan mengatakan setelah memenangkan daftar Shenhe dia akan menjadi murid sejati dan selangkah lebih kuat untuk bisa menghidupkan Hong Yi lagi. Tiba-tiba Fang Xiaolin masuk ke kamar Fang Han dan mengatakan bahwa telah mendengar cerita putri komandan Hong Yi dari Yan. Xiaolin merasa bahwa Fang Han meminta Xiaolin jadi pelayannya karena ia sangat mirip dengan Hong Yi. Namun Fang Han berkata alasan dia tidak melepaskan Xiaolin karena dia membuat perjanjian hidup dan mati dengan Hua Tiandu dan akan menyelesaikannya dalam 10 tahun. Hua Tiandu memiliki kekuatan luar biasa dan koneksi yang luas. Tentu saja Fang Han harus bisa melampaui kekuatan Hua Tiandu untuk bisa menjadi pemenang. Dan Xiaolin adalah bawahan pertama yang Fang Han taklukkan, jadi Fang Han membutuhkan bantuan Xiaolin. Hua Tiandu hanya selangkah lagi dari alam abadi, sedangkan Fang Han baru saja memasuki alam avatar. 10 tahun kemudian kemungkinan Fang Han akan dibunuh Hua Tiandu hanya dalam 1 jurus. Jika 10 tahun lagi Fang Han menang atau kalah, dia berjanji akan melepaskan Xiaolin. Maka dari itu Xiaolin harus melakukan yang terbaik untuk membantu Fang Han agar dia bisa terbebas. Perjanjian 10 tahun Fang Han dan Hua Tiandu juga berkaitan dengan kematian Hong Yi. Ia berkolusi dengan kekuatan jahat dan melukai sesama murid demi keuntungan pribadi. Fang Han berjanji akan menyelesaikan masalah ini satu persatu dan membuat Hua Tiandu tidak bisa lolos darinya. Hua Tiandu adalah pejabat kepala sekte, namun dia tidak adil dalam memberikan penghargaan dan hukuman. Dia menyingkirkan pembangkang dan melindungi penjahat. Itulah salah satu alasan Fang Han akan melawan Hua Tiandu dalam perjanjian hidup dan mati 10 tahun ke depan. Dan lagi pedang Hong Yi kembali menyala, Yan menebak mereka memiliki takdir yang terhubung. Turnamen telah menyisakan 4 besar kandidat. Pertandingan pertama diawali oleh Long Xuan dan Lin Yan.
Kemampuan Lin Yan sudah berkembang pesat daripada tahun kemarin, tapi Long Xuan lebih hebat lagi. Lin yang baru saja sampai di tingkat ke-10 kultivasi fisik alam transformasi ilahi, dianggap Long Xuan kekuatannya masih kurang. Tidak terima dengan ucapan Long Xuan, Lin Yan mengeluarkan senjata bola pasir gelap berapi yang dibalas oleh naga es oleh Long Xuan, yang membuat Long Xuan keluar sebagai pemenang. Selanjutnya adalah pertandingan yang ditunggu-tunggu banyak orang, yaitu antara Fang Han dan Ye Nantian. Di pertandingan ini senior Jialan mempertaruhkan gelang Bima Sakti untuk mendukung kemenangan Fang Han. Dengan gaya somonya, Ye Nantian memberi 3 kesempatan pada Fang Han untuk menyerang. Tentu saja Fang Han memanfaatkan kesempatan ini untuk menyerang senior Ye dan membuat senior Ye berjatuh dari arena pertandingan. Di tengah serunya pertandingan antara Fang Han dan Ye Nantian, Xiaolin merasa tidak ada yang memperhatikan dirinya yang terbesit pikiran untuk melarikan diri. Namun pikiran Fang Xiaolin terbaca oleh Yan yang menahan dirinya dan membuat Fang Xiaolin kembali merasakan sakit di kepalanya. Karena tahu tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri, hari itu dia mengurungkan Yannya dan mencoba melarikan diri lagi di lain waktu. Di dalam arena pertandingan, senior Ye masih bertanding sengit dengan Fang Han. Bahkan setelah dirinya hampir jatuh dari arena, dia bisa bertahan dan balik menyerang Fang Han dengan senjata pedang 8 penjuru, tapi Fang Han masih mengalahkannya. Ini adalah trik Fang Han agar Ye Nantian mengeluarkan senjata gerbang Lao Sheng. Benar saja, Ye Nantian langsung mengeluarkan senjata cengkraman hantu Lao Sheng untuk mencengkram tubuh Fang Han. Saat tubuh Fang Han terseret, Ye Nantian menyuruh Fang Han untuk menyerah. Namun bukan Fang Han jika dia langsung menyerah begitu saja. Justru Fang Han menantang Ye Nantian untuk mencengkram tubuhnya lebih keras. Ye Nantian sangat emosi dan akan memasukkan Fang Han ke dalam gerbang Lao Sheng, di mana di dalam gerbang ini membentuk dunia sendiri di dalamnya. Sudah tertawa kegirangan, tiba-tiba Ye Nantian tidak bisa menggerakkan senjatanya sama sekali. Fang Han yang berada di dalam cengkraman hantu Lao Sheng berdiri mematung, mengeluarkan kekuatan yang menghancurkan senjata Ye Nantian dan menunjukkan ke semua orang bahwa dirinya telah mencapai alam avatar. Dan ceritanya pun bersambung di sini. Closing. Oke guys, sekian dulu video dari Mimin. Sampai ketemu di Immortality Season 4 ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe kalau belum. Dan jangan lupa nonton video berikutnya. Sekian, terima kasih.